Tapi kalau di luar negeri Ya kok sempat ngajar nggak kok? di Hong Di Kong luar sih paling Hong ya. Kong. Dia Pakai bahasa kayak apa sama kok? kayak Inggris. Inggris. Kira pakai bahasa Jadi Jackie Chan. Oke, saya Pak Kustik. Hari ini saya bersama dengan seorang keyboardist terkece di dunia bernama dunia Kenan permusikan. Loy. Halo, Ya, halo. kok Kenan ini keyboardist dari Isyana Sarasvati ya. Mm-mm. Dengan bandnya The Tutis. Iya, Kok, Tutis. kok belajar pianonya keyboard itu dari umur berapa kok? Ya, kalau gue dulu mulai les itu dari umur 4. Empat Umur tahun. 4 tahun itu belajar musik basic di Yamaha ya. Terus umur 6 baru mulai pisah tuh pelajarin elektron sama piano, jalurnya yang lebih spesifik. Oh itu ada Terus pilihannya kok ya? ada, jadi umur 4 itu ikut kursusnya kan perkenalan sama musik tuh, apa Hmm, perkenalan hmm, pitch, hmm. perkenalan nada, not balok dan sebagainya selama 2 tahun. Terus umur 6 itu baru mulai pecah jurusan. Ada elektron yang lebih ke musik pop, lebih rame lah. Terus ada piano, musiknya yang klasik. Nah, di situ gua ambil dua-duanya sih. Hmm. Jadi ada pelajarin klasik sekaligus sama popnya. Oh gitu. Ternyata ada pilihannya ya. Sekarang udah jadi guru musik kayaknya ya. Di Yamaha Sudah juga. dari 2010. Iya, betul. Yamaha. Oh. Terus kemarin tuh sempat tahun berapa? 2008 ya. Sempat juara Electron Concourse Yamaha ya. Itu di Jepang kok ya? Ya, ya itu jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi dari lombanya tingkat satu sekolah musik, maju ke Hmm. wilayah, lalu nasional, Asia baru ke Jepang habis itu. Wah, berapa Itu kali 2008. juara tuh kok berarti ya? Ya total-total lewatin 6 babak lah. 6 babak. Berarti 6 kali juara ya Indonesia, Asia Tenggara gitu ya. Iya, iya. Jadi Mantap. yang masuk ke Jepang itu yang setelah tingkat Asia sih. Isyana juga udah melalui tahap-tahap seperti itu tuh. Oh, Cuma dulu kayaknya pernah dia ketemu satu. sama dia tahun beda tahun, beda tahun. Oh, Dia jadi tahun genap itu lombanya pop, tahun ganjil itu lombanya klasik. Dia ikut yang klasik, tapi klasik ketemunya monster-monster semua, latihannya gila-gila semua kan. terus kok gua kan lihat di IG tuh kok. Ya, Koko kan ada bukan di IG sih di YouTube sih. Koko pernah posting di YouTube itu Koko lagi main apa judulnya angin ya. Masih zaman oh Mas rambutnya masih cepat-cepat rintin-rintin ya ini. itu waktu 2007 lah, 2007. Itu susah nggak 2006 sih ke kok? 2007. Kayaknya lebih susah Ya, daripada main drum ya. Kakinya Koko nggak sampai ngelihat lagi sambil main kaki jalan gitu. jadi di elektron itu sebenarnya ada part-partnya kan, keyboard bagian atas, keyboard tengah, sama keyboard bawah. Nah itu Oke. ya Nah, mainin yang bawah pedal pakai kaki biasanya kita bayangin pemain bass beneran. Jadi mau nggak mau ya kayak bass lah kalau bisa. Pemain bass kan juga jarinya jalan-jalan kan gitu ya harus taruh hmm, kaki. Tapi tapi ini kan di latihannya kaki. satu lagu untuk 1 tahun. Itu setahun latihan aku. Ya persiapan lomba sih. Oh, itu lagu ciptaan sendiri. Ya, jadi kalau Wow. angin itu ciptaan sendiri, lalu tahun berikutnya juga ciptaan sendiri yang Itu lomba ke Jepang. umur berapa kok bikin bisa main sehebat itu kok? Bukan hebat sih. Jadi itu lomba tahun 2007 ya, SMP lah, SMP SMP kelas 15 ya. kelas 3. Iya ya, sekitar segitu. Tapi sebelumnya 7 tahun gue kalah berturut-turut terus, nggak pernah menang. Oh, Sampai satu saat di tahun terakhir bisa ikut di kategori yang junior, waktu itu masih kecil, pas ah, dapet. oh pas yang angin ini ya, Mm-mm. sampai ke Jepang gitu Pas ya. uh, waktu itu tingkat junior, cuma mentok Junior. sampai tingkat Asia. Oh, yang 2008 ini bukan junior ya, sudah senior ya. Senior, udah naik lah Wow, itu wow, keren umurnya. keren. Nah, ngomong soal Sering umur ngeliat yang tuh kok Kenan. di Ya, tempat belajar musik mau private atau di Yamaha atau di mana gitu kan. Itu anak-anak ya. kecil udah pada ditodongin sama orang tua gitu kan. Suruh belajar Sama musik. sih. Ah, itu sebenarnya umur yang paling efektif pada umumnya tuh umur berapa kok ya buat belajar musik gitu. Hmm. Hmm.
Kalau dibilang efektif sih sebenarnya sedini mungkin ya. Cuma kalau ada batasnya biasanya anak umur 4 sampai 5 itu mereka pas lagi pendengarannya tajam banget. Dan kebetulan juga di tempat mengajar Yamaha itu umur 4 dan umur 5 dibilangnya itu mereka kuping masa-masa emas. Jadi saat itu kalau kita Oh. cekokin umur 4, umur 5, pitch-nya gitu perfect pitch, mereka bakal jadi perfect pitch. Tiap hari kita pencetin do, re, mi, fa, sol, mereka pasti bakal terngiang-ngiang. Dan Oh. karena umur 4 kan tangannya masih kecil ya, rata-rata belum terlalu gede, Selunak. belum bisa terlalu dikasih teknik. Jadi Mm. umur 4 itu mulai dengar-dengar pitch dan ya perkenalan itulah genre, lalu umur 6, 7 pas tangannya udah mulai makin gede baru dikasih teknik. Tapi sekarang umur 2, umur 3 aja udah ada yang ngeles sih. Di kokenan gitu, itu. Umur 2 Enggak, kalau tahun. aku dulu masuknya umur 4. Mulai Bukan, dari umur maksudnya 4. yang belajar sama kokenan tuh umur 2-3 Oh, tahun. enggak. Tuh, Gue ngajar yang sekarang sih rata-rata yang master class bilangnya sih. master Umurnya kelas, wow. ya range-nya dari 8 sampai 20-an lah juga ada semua sih. Tergantung Oh, itu. Tapi begitu kalau tuh. mau mulai belajar musik ya sedini mungkin lah. Cuma nggak ada kata telat kalau mau belajar. Iya. Kalau sudah seumuran aku nih kan 30-an gitu, belajar udah telat belum ya? Belum lah ya masih ya? Nggak ada kata telat lah. Tergantung niat sih. Gitu. Kok gak Ya. lihat di IG tuh selama pandemi itu kok sering bikin nada-nada itu, sering bikin Ah, jamming-jamming itu. Itu gua ada lihat Koko ada main ini kayak kok ya. Apa tuh? Eh, bikin cover satu lagu gitu kan. Koko main drum sendiri, main bass sendiri, gitar sendiri, keyboard ya sendiri. Nah, itu Koko belajar semua kok ya alat musik ya secara akademis. ada yang secara akademis, ada yang otodidak. Kalau ya hitam putih alat-alat hitam putih itu udah pasti ngeles ya, Ya, keyboard, piano. Kalau drum juga sempat dulu 2 tahun ngeles. di Yamaha Tapi juga. kalau ya Yamaha, kalau bass belajar sendiri. Tapi tolong dulu gitar klasik. Gue juga pernah ngeles gitar klasik. Wow, Yang pantasan semua taruhnya bisa di kok ya. paha kiri. Yang kiri Ya kiri. mendukung sih. Elektron ini sangat mendukung karena dia kan punya semua suara, lalu bisa dikondisikan mainnya seperti pemain asli. Jadi ada bayangannya lah sebelum mulai les alat-alat itu. Oh, keren juga ya. Nah, Koko kan Koko Koko lihat di apa kan tanya-tanya teman gitu kan. Koko itu kan lulusan Mm-mm. UPH kan. Ya, Ah, itu Koko UPH. belajar musik di UPH atau jurusan lain kok? Musik juga. Di UPH gue ambil itu art production bilang sih, performing art Apa? production. Jadi lebih ke ngurusin kayak gimana cara ya itu. Jadi intinya bikin gimana cara jadi produser atau jadi Oh, kreator atau promotor ya pokoknya yang arranger bikin gitu ya. itu bisa jadi Hmm. produksi lah semua Hmm. termasuk ada pelajarin hukum bisnis juga, ada pelajarin manajemennya juga dulu. Oh gitu. Lebih lihat musiknya ke sisi ya bisnis sih. Bisnis gitu. Jadi ada belajar Hmm. engineer juga diajarin sedikit gitu kok ya. Ada sedikit dulu sama Koko Bonar. Dia Oh, Bonar dosen. Abraham. Koko Bonar Dia halo. ngajarin sound sama lighting juga dia bisa. Dulu dia dosen juga lighting. Jadi Oh, atur dia tata cahaya. Koko Bonar tuh dosennya UPH ternyata ya. Dulu. Hebat ya. Mm-mm. Sempet kalau nggak salah 2013 atau 2014 dia baru berhenti ngajar tuh. Mm-mm. Dosen terkenal itu dulu dia. Sekarang mainnya di Batu Cakar ya. Ya baku cakar. Batu Betul. Cakar. Itu kok Hmm? kan Koko sibuk nih ngajar terus bikin lagu gitu kan. Kok bisa Hmm. sampai ke session player gitu kok? Gitu. Ya lumayan jarang yang terjadi sih ya sebenarnya ya. Kalau Ya, dari dunia ngajar buat masuk ke session dan sebaliknya ya. ya. Uh, ya diajak sama Isyana sih. Jadi gue kan kenal sama dia udah lama tuh dari di sekolah musik tuh. Mm-mm. Terus pada tahun berapa sekitar 2013 atau 14 dia breakthrough ada 2 single tuh. Keeping You sama Tetap Dalam Jiwa. Nah itu dia Mm-mm. mulai manggung-manggung tapi
2015 akhir dia baru launching album. Nah di situ dia nanya sih, Kenan mau nggak bantuin sekali-sekali gitu main keyboard? Oh ya udah ayo. Nah di situ tadinya cuma buat launching album kita The Tutis tuh bandnya. Nah tapi setelah itu awal 2016 baru kita mulai manggung dan ya jadwal cocok ya udah diajak terus deh. Oh, Terus baru mulai diajak sama yang lain ganti-gantiin dong. Oke sih, sikat. berarti band pertama itu The Tutis berarti ya? Di dunia yang persessionan ini ya Ya, The The Tutis. Tutis ya. Berarti gue sering tanya-tanya Bani nih. Kok Kenan sering arranger ya tuh apa tuh ya? Paradox Ya, itu. ya Itu kok semua yang arrange gitu. semua kok yang kerjain kok ya? Sebenarnya sih ada yang rata-rata itu diawali dari workshop. Workshop. Workshop gue dipanggil sama Isyan, dia mau brainstorming buat mau bikin intro atau mau bikin aransemen lagu baru. Nah biasanya di kepala dia tuh udah ada bayangan. Gue datang ngobrol-ngobrol, lalu sambil ngobrol itu sambil bahas sambil pencet-pencet. Jadi udah ada ya sedikit-sedikit lah. Setelah ada jadi bayangannya, baru gue pulang ya dirapin lagi gitu-gitu sih. Nah, sampai akhirnya jadi satu aransemen. Gitu. Itu Nah, kalau dari The Tutis ya. The Tutis Ini tadi nggak lama lagi bakal keluar nih. Ada satu lagu buat Gamaliel. wow, gamal. Kok Ditunggu yang aja. ciptain semua? Nulisnya bareng. Komposnya bareng, sekalian diproduce sama ajak satu orang namanya Aldi Nada Pramana. Dia yang create aransemen stringsnya. Jadi nanti deh tunggu aja kira-kira sih 1-2 Gamal ya? bulan lagi. 1-2 bulan lagi, wow. Ya, launching single dia. Kok ada nggak kepikiran bikin solo album kok? Aduh, ada sih kepikiran sih. Cuma ya doakan sajalah. Semoga nanti Amin. keluar. Tetap sih kalau ada idealisnya sedikit pasti ya nyeret-nyeret ke faktor finansial juga. Kok udah ada studio tuh, drum kok udah punya. Kok bisa main Ini drum. bekas kamar tidur sih. Kamar tidur. Disulap. Ini peralatan drumnya seadanya aja sih. Mikrofonnya sih yang terutama yang masih kayak masih biasa gitu, belum yang bagus. Tinggal pinjam aja sama Koboner kok ya. Aduh itu high end punya itu high end tuh emang. Terus Koko kemarin tuh sempat ini balik kok ya ke dunia musik Koko di Yamaha kok ya. Kan kemarin tuh Koko sempat di itu ya di apa tuh? Di beasiswa sama Yamaha ya? 2009 sih. Ya, waktu itu ada 5 orang penerima beasiswanya. Semuanya berprestasi semua. Ada audisinya sih Jadi audisi lalu interview kira-kira jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan kamu menerima beasiswanya mau ngapain? Waktu itu ada total kan 5 penerima. Satu pianis klasik dari Bandung, satu gitaris dari Surabaya, ada 2 orang lagi yang lumayan pasti pada tahu sih. Salah satunya Isyana. Satunya lagi Bang Is Pusakata. Itu semua dari lulusan Yamaha? Enggak. Jadi audisinya terbuka itu. Terbuka umum. Cuma waktu itu kebetulan juga Bang Is itu aktif di Akademia Yamaha. Lupa deh dia belajar atau apa ya? Yang pasti waktu itu dia sebelum Payung Teduh itu ya bikin album ya. Dia masih keren sih. Tiba-tiba dulu dia datang terus bagi-bagi CD gitu. Ini album pertama Payung Teduh. Ada band gue nih dengerin ya. Wih, sebelum mereka terkenal tuh. Gratis CD Payung Teduh. Wih, mantap. Orang pertama yang dapat ya Koko ya. Ya, awal-awal lah kira-kira. Itu 2009 beasiswa dan mereka ada kok tiap tahun. Kalau nggak salah masih ada deh. Audisi ya tiap tahun ya. Kok itu 200.000 yen. Koko kan benar-benar ngeband tuh berarti pas di itu ya, pas umur SMP berarti kok ya. Ngeband ya kira-kira segitu. Itu lagu pertama Koko ngulik tuh apa kok?
Kalau secara ngeband ya, Ya, ngeband. waktu SD sih, kelas 6 apa kelas 5 ya. Hmm. Itu apa Mimpi yang Sempurna Peter Pan. Oh, lagu Dulu apa ya? S Seluruh seluruh rakyat Indonesia ya. iya, pas kelas 5 SD deh sama band band anak SD waktu itu. Oh, SD udah bikin band ya. Buat acara TV dulu terpaksa terpaksa ada Oh. band jadinya. Oh. Jadi satu sekolah mau unjuk kebolehan, nah itu Hmm. terpaksa terpaksa tapi pada senang sih. Hmm. Tapi udah mainnya udah Di gini-gini. nggak Hmm. inget juga. Ya seadanya lah, yang penting bunyi cocok chordnya bener nggak salah ya gitu. Waktu SD terus SMP ikut ekskul, SMA ikut cup-cup di pensi-pensi gitu Hmm. bareng band. Ikut-ikut festival juga ya. Festival nggak sampai festival, cuma mentok-mentok di pensi SMA lah dulu. Oh, ngisi-ngisi Kalau acara yang gitu ya. SMA gitu. Hmm, kebetulan Hmm. ada lombanya juga. Dan kalau festival jujur belum pernah. Cuma festival tuh cuma elektron doang. Lomba musik, elektron piano deh. Belum Hmm. pernah yang ngeband. Itu Makanya elektron. begitu itu Hmm. ngeliat ngeband, wah jago-jago semua ya pemainnya. Ya, tadi kenapa elektron? Nah, itu elektron susah nggak kok belajar kok? Nah, Menurut Koko ya. dibilang gampang, nggak juga. Tapi kalau kita udah kenal nada, biasanya akan sangat membantu sih. Karena itu intinya ya sama, cuma kayak gimana kita memposisikan diri kita sebagai arranger. Kan pilihan suara udah banyak sekali. Kalau kita bisa taruh suara atas, tengah, sama bawah tuh beda semua. Ya, Jadi kalau udah tahu itu mau ngapain, sangat membantu. yang ku bingungkan tuh yang kaki itu kok. Oh, Itu memang Koko sebenarnya tanpa lihat lagi kok ya. nggak gitu. Ya kalau latihannya tiap hari bertahun-tahun, notnya itu kan cuma do sampai 1,5 oktav, do sampai sol, do re So. mi fa sol si do re mi fa sol. Jadi ya posisinya dan kan sama terus kan. Nah, Hmm. lama-lama feeling juga sih kayak ya pemain bass gitar aja kan mereka kan banyak sering nggak ngeliat Ya. lagi kan udah menikmati aja gitu. Ya itu Hmm. kira-kira sih miripnya. Kayak itu Cuma kan, yang mengganggu emang kalau lagi grogi. ya. Kayak itu kan bahasa cuman ini gitu. Maksudnya bukan bilang bass lebih gampang ya. Cuman kan ini kalau Koko kan sampai kaki, tangan, terus belum soundnya gitu kan. Ya belum dinamika, belum mana yang perlu Aduh. staccato, mana yang perlu tahan. Ya tapi bisa dilatih sih. Makanya dibilang kalau latihan musik kan berjam-jam tiap hari. Ya itulah ada masanya kita fokus latihan satu lagu beberapa bulan gitu. Gitu. Kok ini Hmm? ada saran-saran sih kok ya buat teman-teman gitu kan. Ya. Mungkin kayak aku gini kan pemula gitu sama yang sudah session gitu kan, yang mau Hmm. belajar buat seperti kokenan gitu loh. Uh, Kalau dari gue secara personal sih musik itu karena apa ya, dulu ada zamannya selama bertahun-tahun gue ikut kursus, gurunya itu ngajarin kulik lagu, cara ngulik lagu dari dengerin lagunya langsung denger langsung tulis. Nah di situ gue belajar untuk apa ya, memperhatikan detail-detail lagu. Nah karena kebiasaan itu jadi sekarang kalau gue dengerin lagu sambil santai gitu di mobil, nggak cuma nikmatin aja, jadinya sambil mencoba pelajarin struktur lagunya aja. Nah itu Hmm. makin banyak denger lagu kan makin banyak kecetus ide lah, Hmm. makin banyak ide, makin banyak kepengen meng-create sesuatu. Nah itu sangat bantu banget sih kalau dengerin lagu, jadi dengerin sampai detail-detailnya banget. Terus kalau teknik jujur udah lama nggak latihan sih. Teknik yang ya yang penjarian gitu lah. Itu Tapi itu penting sih. ya tuh kok tiap hari latihan berarti udah nggak main jari lagi dong ya udah hafal gitu. Udah mulai memelan sih kayaknya ini. Hmm. Terakhir waktu zaman SMA lah, SMA sebelum kuliah itu terakhir gue rajin latihan teknik. Karena Hmm. begitu kuliah udah mulai ngajar, biasanya sih guru-guru musik gitu ya. Ya. Setelah mulai ngajar jadi mulai sedikit latihannya berkurang, lebih banyak ngajar. Hmm. Tapi teknik itu sangat penting banget sih kalau buat kayak apa ya, supaya kita kalau punya ide itu bisa dituangin ke jari.
Kalau kita punya ide tapi ketahan gitu jarinya ya sedikit sayang aja sih. Berarti Koko Dengerin udah itu lagu. kok ya, dengar lagu, dia mulai main lagu kunci apa, Koko udah tahu ini udah kuncinya F, A kres gitu, Koko udah di luar kepala berarti kok ya. Ya, ya itu karena dididik secara perfectis juga sih dari Hmm. dulu. Ya, itu masih tapi nggak terbatas ya orang yang mau apa yang nggak perfectis bilangnya movable do jadi apa nada dasarnya dibilang do itu juga nggak masalah. Yang penting toh pada akhirnya kan bunyinya kayak gimana. Hmm. Soalnya banyak Gitu. juga teman-teman gue yang bilangnya mereka teori belum tahu sama sekali, tapi mereka secara musikal sangat jauh lebih baik daripada orang yang ngerti teori banyak gitu. Oh, berarti otodidak belum tentu bisa sehebat, bisa kalah hebat dari orang yang belajar kok ya. Ya, ya Hmm. bisa aja, tergantung Heeh. orangnya seberapa dia usahanya sih. Berarti Soalnya banyak banyak hmm, banget yang otodidak dan berhasil. hmm. Berarti yang membedakan cuman yang akademik dia dasarnya tuh sudah teratur sama punya bikin nada kok ya. Ya, ya teratur. Nah itu lagi kalau misalkan kebiasaan akademik dari kecil sampai besar biasanya ketahan kalau mereka mau ngeband biasanya. Hmm. Kenapa tuh kok? Itu Dan kok mau nanya tuh gue lupa nanya. Mungkin kok ngomong. Hmm. ya Ya. karena mereka terbiasa latihan sendiri. Oh ya main sendiri Ya. ya. Nah, main Hmm. sendiri terlepas dari genre musik ya. Kita ambil Hmm. contoh misalkan anak klasik. Aku dulu juga belajar klasik dan Hmm. tahun-tahun tapi bukan yang berhasil banget ya. Kalau klasik itu biasanya pelajarin beberapa buku, langsung beberapa lagu dan baca gitu. Sangat sangat baca dan itu ngafalin tok main sendiri. Jadi pas misalkan suruh perform ya itu berdasarkan memori. Oh iya ya. Nah, andai kata biasanya sih anak klasik nggak semuanya juga kaku. Ada yang biarin dia belajar klasik tapi dia suka musik yang lain. Hmm. Misalkan yang sangat beda lah. Dia suka rock, dia suka R&B gitu. Nah, terlepas dari klasik pasti dia sering tuh latihan-latihan R&B. Nah, cuma tetap harus interaksi. Kalau Hmm. ngeband itu kan butuh waktu. Ya latihan band itu cocok-cocokin. Ya. Kita lihat ada pemain bass, pemain drum, isian kita kayak gimana. Kalau dari piano ya masukin secara klasik bisa juga. Yang penting bunyinya yang dihasilkan. Kalau gue ya, Hmm. supaya yang paling penting adalah nggak nabrak bunyinya. Oh misalnya lagi solo gitar kita ngikut solo gitu kok ya. Nggak Ya, ritme kita main ritme kan hmm, gitu ya. sama pemain bass sama keyboard itu sih yang paling suka nabrak. Ya. Apalagi kalau pemain keyboard tangan kirinya tuh ngebass, nah itu kadang-kadang suka bunyinya jadi numpuk. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, Koko ini ngajar di Yamaha mana kok? Itu boleh sebutin kok ya? Boleh lah Boleh ya promo deh. kok ya, biar orang bisa tahu Koko di mana, jadi kan bisa belajar kan. Kalau yang ngajar tiap minggu gue sekarang di Yamaha Pusat di Pusat. Semanggi, Jakarta. Oh, Semanggi. Nah, itu untuk nama kelasnya sih Junior Master. Belajar komposisi, aransemen, performance gitu-gitu. Itu di Semanggi. Kalau Ya, di Yamaha Semanggi. lain, mana tahu ada Nah, di kalau Citraland gitu. enggak, kalau di sekarang cuma di pusatnya aja ngajarnya. Kalau di tempat lain itu gue ngajar namanya Electron Professional Performance Course. Ya, masterclass untuk Electron. Di sekarang sih lagi pegang kota Semarang. Jadi sekali sebulan Wow, datang ke Semarang. bolak-balik Dulu Semarang. dulu sempet di Pekanbaru juga, Eh, Palembang. Pekanbaru sama siapa? Pekanbaru di Mall Ciputra tuh. Mulci Putra. Iya, dulu di Oh, situ muridnya ada yang murid Pekanbaru, ada yang masih ingat namanya. uh, masih sih beberapa ada yang rajin juga follow di Instagram sering udah mulai berkarya gitu. Oh, jangan-jangan anaknya itu. Om apa? Om Edu ya? Om Edu iya bener Om Edu. Oh, yang siapa Si yang Rara Rara Rara. Rara Itu iya jago loh dia mainnya. aduh dulu Hmm. zamannya dia ngeles masih kecil gitu kan masih Hmm. belum kayak sekarang udah anteng dulu mah anaknya bisa tidur bisa keliling-keliling lari gitu tapi dia emang itu sih kelihatan punya banyak ide ya itu dia Iya. Rara. Sekarang mereka bikin band tuh, lagi ngurusin satu band ke Mas Edu.
Iya Rara ya. jadi keyboardisnya. Kok pas nonton kan, gila mainnya. Terus adiknya juga jago main drum. Progresif. Iim, Ibrahim, Oh, Iim udah main belajar. drum, Ya jago main drum. bapaknya pemusik sih. Musik ya punya studio. Ini studio dekat sini nih, jalan lewat dikit. Terus studio studio Mas Oh, Edu. Paling 5 menit oh, lah dari rumahku. Cuma aku wih, jarang ke sana, tapi sering sering WhatsAppan. Oh ya kan ya, ketemu tuh ya waktu acara isian di hotel ya di ya, bawah. isian di sini itu si Rara nungguin tuh Iya. sampai malam apa setelah kelar acara tuh. Nah itu Mm-mm. kan baru. Terus sempat pegang Medan juga tahun 2010, tapi Oh Medan, 2 kampung tahun halaman. apa 3 tahun. Tapi udah Ya, nggak pernah ke Medan. Udah lah. sama. Udah jauh rasanya Jauh. Kuala Namu tuh. Wow. Berarti kok udah Paling keliling-keliling tuh ya sampai ke Jepang. Tapi kalau di luar negeri ya kok sempat ngajar nggak kok? di Hong Di Kong luar. sih paling Hong sih. Kong. Dia Pakai bahasa kayak apa kok? sama kayak Inggris. Inggris. Kira pakai bahasa Jadi Jackie Chan. sampai belum bisa it isam Jisam. lupa say lupa itu. Sampai Hausekal tahun ya? lalu sebelum mereka mulai demonya rusuh. Oh, Enggak. Sampai mereka pas mau demo baru uh, dari Yamaha sini bilang belum aman deh situasi, nanti kita tunda dulu aja. oh di sana juga Yamaha juga kok. Mereka nama sekolah musiknya Tom Lee, tapi Oh, mereka Tom pakai Lee. sistem Yamaha. Oh, Jadi mereka kurikulumnya kurikulum Yamaha. Yamaha. Ya, dan Hmm. alat-alatnya kan banyak Yamaha mereka. Oh. Tiap negara kadang-kadang ada yang beda sih. Kayak di Thailand sama Hong Kong itu sebenarnya perusahaan lokal yang ambil kurikulum Yamaha, kerjasama sama Yamaha. Tapi kalau kayak Hmm. ya Indonesia, ya Malaysia, Singapura, Korea, mana lagi, Taiwan, nah itu namanya sekolah musik Yamaha. Gue baru tahu tuh Hong Kong ternyata ada yang pakai kurikulum Yamaha. Tapi Yamaha Ya, tuh dari Jepang kan aslinya kan? dari Jepang. Dan alat-alatnya juga kayak Electron tuh ada yang made in Japan, ada yang made in di sini. Hmm. Berarti Koko udah di endorse dong ya sama Yamaha ya? Endorse enggak sih. Oh Kan masih. sebagai guru sama karyawan. Oh, berarti beli musik diskon potong habis. Ya itu rahasia perusahaan lah. Ya. Ya, Oh, selama COVID ini kan Koko ngajar online kok kan? bener. Itu efektif nggak kok ngajar online kok? Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya kita semua tuh udah tahu jawabannya ya. Hmm. Sebenarnya kalau online gini ada nggak efektifnya, tapi Hmm. kadang-kadang ada efektifnya juga. Kalau dibilang nggak efektif karena kita kan terbatas ini ya, terbatas layar ya. Jadi Hmm. kita nggak bisa ngelihat gimana kondisi muridnya langsung, jarinya kayak gimana, postur Hmm. tubuhnya, duduknya salah aja tuh udah bikin nggak enak tuh. Oh ya benar juga ya. Terus Main drum harus. sama kalau dia salah kan kita bilang, stop, stop, stop. Itu kan ada delay-nya tuh. Kadang-kadang jadi ngaco lah bilangnya. Tapi Hmm. selama ngajar online gini paling enak adalah bisa minta tugasnya itu, kita bisa follow up terus. Bisa tagih terus. Nah, kalau misalkan secara langsung, gue secara guru kan juga nggak terlalu galak ya. Di Hmm. kelas tuh, kalau nagih PR, kalau anaknya nggak ngerjain, ya apa boleh buat, gimana, mau gimana. Kita kalau hukum juga nggak mungkin. Hmm. Paling kalau secara online gini, update dong tugasnya. Nah, dia kan kirim tuh. Bisa rekaman video, bisa rekaman suara, atau foto tulisan, tulis partitur. Kita bisa ceknya, bisa detail. Dan kalau misalkan secara online ini, kita kan jadi punya rekam jejak tiap minggu kita ngajarnya apa, kita bisa ngelihat lagi materi pelajaran Oh, secara detail juga. berarti direkam kok ya pas main, pas mulai kayak kita ini Uh, direkam ya di Zoom gitu ya. ininya sih, tutorial biasanya. Jadi Oh. kayak ada video tutorial, misalkan Hmm. kita lagi bahas satu lagu ini bagian tertentu, gue Hmm. bikin tuh video tutorial bagian sininya mainnya seperti ini, misalkan detail Hmm. tuh, Ya. kirim ke grup WhatsApp atau ke upload aja di YouTube unlisted gitu. Nah dari Hmm. situ kita next week kalau misalkan mau lihat bahan yang lalu, lihat aja dari situ secara detail, jadi kita bisa benerin. Cuma ya itu kembali ke spirit anak-anak, apa semangatnya emang terasa sih di masa-masa online kayak gini, Hmm. ada yang menurun. Itu nggak bisa dipungkiri, dan memang nggak semua murid
karena ya beda itunya sih, kayak daya tangkapnya ya. Jadi ada yang secara online mereka nggak masalah, ada yang secara online kelihatan banget masalah. Tapi Oh, itu gitu. kembali lagi kita sebagai gurunya, gimana cara pendekatan ke anaknya sih jelasinnya. Mantap ya. Ya, gitulah. Ya Semoga buat cepet selesai ini ya bercepat masa-masa ini. lewat lah ya. Di sini udah new normal kok di Oh, Pekanbaru. tapi tetap protokol kesehatan kan Oh di pasti mana-mana kan. harus jadi kebiasaan kok. Aku bisa mandi sekali jadi 3 kali sekarang. Sama dong. Iya, keluar dikit mandi. Gitu. Iya, Ya, ngeri ya rasanya. oke, terima kasih kok Kenan. Sama-sama. Ngasih Nah, waktunya Pak nih. Akustik. Aduh, akhirnya bisa juga ya. Setelah Bani, Iqbal, kok Kenan. Ya, Kurang buat ade Averi itu. ya Jadi ada baik nanti. jadi baik ya. Tapi ada Baik Avery tuh. jarang mau dia. Oh iya, iya Dia dia nggak suka Instagramnya online. aja sih. Heeh. Gitu. Instagramnya aja nggak boleh komen tuh. Ah, ada. Iya, komen dimarahin ya. Ya, Iya. teman-teman yang ingin belajar dengan kokenan datang ke Yamaha Semanggi. Cari namanya kokenan Lowy yang ganteng itu ya. Yang kayak gini mukanya. Iya, ya rambutnya Lagi jabrik merah dulu. lagi. Kembali jabrik nih. Iya, makasih kok ya. Udah apa? Sama-sama. Ya jangan lupa subscribe Akustik, jangan lupa Yes. like and share, jangan lupa kepoin YouTube-nya Kokenan, ntar gue taruh di sini, ntar aku tanya Kokenan. Terus jangan lupa kepoin juga IG-nya Kokenan karena banyak online jamming. Ya. Cuman Bapak Nada 6 detik terus kita ntar jamming gitu kok ya. 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 Ya gitu. Seru-seruan, Ya, seru-seruan. kita tunggu kok ya. Kita tunggu albumnya kok ya, Oke. albumnya Gamal. Semoga sukses kok. Siap, Oke. siap. Yo, Thank sehat you, selalu thank you. kok. See Sehat selalu you. juga, Mas Fakulti.